Halo Gan, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Okawai, yang membahas kelanjutan alur cerita perwibuan. Di video ini melanjutkan vol sebelumnya, tanpa basa-basi, langsung aja ke video. Ikezo! Di vol sebelumnya, Rio, Christina, dan Flora mengikuti pelajaran kuliah yang diadakan oleh Profesor Celia. Setelah selesai, tiba-tiba Rio bertanya kepada Aisyah mengenai kondisi Reis yang sempat bertarung dengan Aisyah. Aisyah memberitahukan bahwa dia berhasil membunuh Reis. Akan tetapi ketika Aisyah mencoba mencari jasad Reis, dia sama sekali tidak menemukannya. Setelah mengetahui hal itu, Rio cuma bisa berpikir bahwa Reis belum mati. Kemudian Christina memanggil Rio, Flora, dan Celia. Dia ingin membicarakan sesuatu hal penting, yaitu bahwa mereka telah mengetahui identitas asli Rio. Tentu saja hal itu membuat Celia sangat kaget. Lalu Christina juga merasa bersalah karena saat di akademi, kerajaan Beltram telah memperlakukan Rio secara tidak baik. Hal itu bisa mengundang peperangan disebabkan Rio adalah bangsawan di beda wilayah. Celia dan Flora yang baru mengetahui sangat kaget bahwa Rio adalah bangsawan. Rio berkata, "Tidak perlu seperti itu. Aku tidak akan menuntut apa-apa dari kalian, tapi jika kalian ingin mendengarkan ceritaku dan berjanji, maka aku akan menceritakannya." Rio akhirnya menceritakan asal-usulnya, bahwa ibunya yang bernama Ayame merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Karasuki yang berada di wilayah Yagumo. Lebih tepatnya, ibunya Rio itu memiliki status yang sama dengan Christina dan Flora. Kemudian Ayame memiliki pengawal yang bernama Zen. Suatu hari, kerajaan Karasuki mendapat info mengenai surat perdamaian dari kerajaan lain. Tapi hal itu justru membuat kerajaan Karasuki menerima konsekuensinya. Disebabkan ajudan dari kerajaan lain ingin menculik Ayame yang begitu cantik, tapi berhasil digagalkan oleh Zen. Akibatnya Zen harus dihukum mati. Kakek Rio yang melihat Ayame sedih berusaha menyuruhnya untuk kabur bersama Zen agar mereka berdua terlihat seperti pemberontak, dan pada akhirnya mereka berdua menikah di kerajaan Beltram di wilayah Stral. Begitulah kata Rio. Cerita menyedihkan itu membuat Celia dan Flora menangis. Namun hanya Christina yang masih bersikap tenang. Dia sampai saat ini masih merasa bersalah tentang masa lalunya bersama Rio. Oleh sebab itu, Christina ingin menolong Rio agar terhindar dari pernikahan yang akan dilakukan oleh faksi Beltram terhadapnya, dengan cara menyodorkan Celia dengan Rio. Awalnya Celia sedikit bingung tentang perkataan dari Christina. Namun setelah Christina menjelaskan, akhirnya Celia mengambil posisi tersebut. Flora hanya bisa menerima itu semua, namun di dalam hatinya, dia sangat ingin menolak rencana tersebut. Sedangkan Christina, dia ingin sekali berada di mana hubungannya dengan Rio sangat dekat, seperti halnya Celia dengan Rio. Selama di akademi, Christina sangat senang karena mendapat teman yang lebih pintar darinya. Namun status Rio yang berasal dari orang kumuh membuat Christina menjadi gengsi jika berteman dengan Rio. Tapi setelah mengetahui bahwa Rio adalah bangsawan seperti dirinya, Christina mulai menyesal dan berusaha menembus kesalahannya dengan membantu Rio. Beberapa menit setelah diskusi tersebut, Rio dan Celia kembali ke rumah batu. Seperti biasa, Latifah langsung memeluk Rio. Akan tetapi, Asia juga memeluk Rio lebih kuat. Asia ingin sekali mengisi energi sihirnya, sehingga dia memeluk Rio dengan kuat. Celia mencoba menghentikan Asia karena baginya itu tidak adil. Suasana kembali seperti biasa, kata Rio di pikirannya. Namun, hal itu harus berubah ketika Rio menjelaskan bahwa dia mendapat hadiah berupa mansion di kerajaan Galars, dan pahlawan Sasuke serta putri Charlotte mengundang party Rio. Singkatnya, semua orang di sana setuju ketika mendengar fakta bahwa Charlotte akan membatasi pertemuan tersebut tanpa adanya bangsawan. Disebabkan Rio sudah memberitahukan bahwa Sarah, Alma, Orbia, dan Latifah tidak suka dengan adanya bangsawan. Namun Charlotte menerima itu semua, sehingga mereka semua bisa hadir ke perjamuan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka semua tiba di kerajaan Galars
bersama Christina dan Flora. Di sana sudah ada Charlotte, Sasuke, dan Liselotte yang menunggu kedatangan mereka semua. Kemudian Charlotte langsung membawa mereka menuju ke mansion yang secara resmi sudah menjadi milik Ryo. Di dalam mansion juga ada Raja Francois yang ingin menyapa semuanya dan langsung pergi. Setelah melakukan hal itu, dirasa sudah tidak ada lagi pengganggu, Charlotte langsung duduk di samping Ryo. Bahkan semua orang yang ada di sana sangat kaget, terutama Latifah yang notabene adalah imoto dari Ryo. Dia tidak mau kalah sehingga dia juga duduk di samping Ryo. Charlotte yang ingin langsung ke intinya menyuruh Ryo untuk menyiapkan makan malam. Setelah Ryo pergi, Charlotte langsung mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan Ryo dan ingin menikahinya. Semua orang yang ada di sana serentak diam setelah mendengar perkataan dari Charlotte. Akan tetapi Asia dan Latifah, mereka berdua juga ingin bersama Ryo untuk selamanya. Charlotte mengungkapkan hal itu dengan tujuan agar dia tahu siapa musuh yang harus dia hadapi dalam merebut hati Ryo. Namun Charlotte juga membiarkan semuanya untuk bisa menikah dengan Ryo jika semuanya memang mencintai Ryo. Akan tetapi Christina memberitahukan bahwa Ryo tidak ingin memiliki istri banyak, sehingga rencana poligami dari Charlotte tidak sepenuhnya berhasil. Maka dari itu Charlotte yang sangat pintar mengusulkan untuk membagi menjadi beberapa kelompok dan bertanya mengenai kriteria wanita yang ingin dinikahi Ryo. Semua yang ada di sana setuju dengan ide Charlotte. Sebagai catatan, Charlotte juga memperbolehkan Christina dan Flora yang ikut hadir bisa ikut acara tersebut. Singkat cerita, tim sudah dibagi. Tim pertama Sasuke, Christina, Flora, dan Orbia. Tim kedua Liselotte dan Latifah. Tim ketiga Charlotte, Sarah, Alma, dan Celia. Serta tim terakhir adalah Miharu dan Asia. Di sini akan gua singkat aja kan. Untuk tim pertama, mereka semua bertanya tentang spesifik wanita yang ingin dinikahi oleh Ryo, di mana Sasuke sebagai presenter yang bertanya langsung kepada Ryo. Jawaban Ryo sudah spesifik, tapi tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud oleh Ryo. Lalu tim kedua, Latifah menggoda Liselotte dengan menyuruhnya menikah dengan Ryo dan mengganti namanya dengan Amakawa Liselotte atau Amakawa Cretia. Tentu saja wajah Liselotte sangat merah. Di situ juga Latifah memberitahukan perasaannya kepada Ryo, tapi Ryo hanya tersenyum. Ya, lebih tepatnya sudah dianggap sebagai imoto sih. Selanjutnya untuk tim ketiga, Charlotte yang sebagai penyerang handal, dia langsung menyuruh Ryo setelah mendengar fakta bahwa Ryo memanggil Celia tanpa gelarnya, yaitu Profesor. Charlotte juga menyuruh Ryo untuk memeluk kepalanya dan memanggil namanya tanpa gelar. Namun semua yang ada di sana tidak terima dengan perlakuan Charlotte yang sudah berlebihan. Alhasil mereka tidak mendapatkan informasi penting seperti tim kedua. Selanjutnya untuk tim terakhir, di situ Ryo yang sudah menguatkan tekadnya akhirnya memanggil Miharu dengan sebutan Michan. Setelah Asia menyuruhnya, Ryo berkata, "Aku ingin menjauhkanmu dari diriku yang saat ini." Tapi itu tidak berhasil karena ingatan Amakawa Haruto ada di dalam pikiranku dan terus memikirkanmu. Asia juga menegaskan bahwa Ryo memiliki ingatan Amakawa Haruto di Jepang dan harus menghadapinya. Maka dari itu, Ryo sudah memutuskan agar tidak melarikan diri dan berkata, "Lama tidak bertemu Michan." Wajah Miharu sangat senang sekaligus sedih. Ya, seperti ketemu teman lama sih. Di akhir scene kita diperlihatkan bahwa pahlawan terakhir yang berupa Onesan cantik. Oke, mungkin segini aja, kita lanjutkan di vol berikutnya. Harus ngebut sih karena Ansan Suha dan Mushoku Tensei mau selesai. Barangkali ada dari kalian yang ingin request, nanti akan gua buat postingan. Terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa, bye bye.